Perkenalkan, nama saya Herlina, MPM 24. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan materi serta pertanyaan dan jawaban dari materi permintaan agregat untuk tugas UAS Ekonomi Makro Menengah yang diampu oleh Ibu Putri. Nah, di sini untuk materi saya di sini ada permintaan agregat. Jadi untuk permintaan agregat itu adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian, baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kurva permintaan agregat itu berslope negatif. Jadi yang pertama itu ada efek kekayaan biaya yang digunakan oleh produsen tergantung pada kekayaan yang dimiliki. Keduanya memiliki satu hubungan yang positif. Nah, artinya kekayaan mengacu pada pemegang uang, saham, obligasi, rumah, serta aset fisik yang lain. Nah, kekayaan yang dimiliki dipengaruhi oleh tingkat harga. Faktor yang kedua itu ada dampak harga bursa. Efek harga bunga ditujukan karena perubahan tingkat harga mempengaruhi harga bunga. Nah, efek ini mempengaruhi produksi dan investasi. Nah, faktor yang ketiga itu ada efek pembelian asing atau ekspor dan impor. Nah, jumlah ekspor dan impor dalam suatu. Nah, kurva permintaan agregat ini adalah kurva yang menjelaskan hubungan antara jumlah output agregat yang diminta dengan tingkat harga ketika semua variabel lain dianggap konstan. Nah, selanjutnya itu ada faktor yang menentukan kurva permintaan agregat, di antaranya. Yang pertama itu ada pengeluaran konsumen, yaitu jumlah permintaan akan barang dan jasa konsumen. Yang kedua itu pengeluaran investasi yang direncanakan, yaitu jumlah pengeluaran yang direncanakan oleh perusahaan atas mesin pabrik dan barang modal lain yang ditambah pengeluaran yang direncanakan atas rumah baru. Yang ketiga itu ada pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran oleh semua jajaran pemerintah atas barang dan jasa. Yang keempat itu ada ekspor bersih atau net export, yaitu pengeluaran luar negeri bersih atas barang dan jasa domestik sama dengan ekspor dikurangi impor. Nah, di sini ada faktor yang menggeser kurva permintaan agregat. Nah, jadi perubahan tingkat harga itu menyebabkan permintaan agregat itu bergerak di sepanjang kurva. Sementara itu, perubahan faktor lain menggeser kurva. Nah, jadi seperti yang kita lihat pada kurva ini ada anak panah yang menunjukkan ini pergeseran kurva yang awalnya tingkat harga rendah kemudian tinggi, itu menyebabkan kurva mengalami perubahan. Nah, jadi ada beberapa faktor meningkatkan permintaan agregat dan karenanya menggeser kurva ke kanan. Nah, yang pertama itu ada kebijakan fiskal ekspansif. Yang kedua ada kebijakan moneter ekspansif. Yang ketiga ada peningkatan kekayaan rumah tangga. Yang keempat ada konsumen lebih optimis. Yang kelima bisnis lebih optimis. Yang keenam itu depresiasi nilai tukar. Dan yang ketujuh itu pertumbuhan ekonomi global yang kuat. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan untuk pemaparan materi di atas. Nah, yang pertama itu bagaimana pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen dapat mempengaruhi kurva permintaan agregat, jelaskan. Nah, jadi untuk pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen itu akan menyebabkan kurva permintaan agregat itu mengalami perubahan. Artinya, semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang akan menyebabkan tingkat konsumsi seseorang itu bertambah juga. Nah, karena diiringi dengan pendapatan yang bertambah, sehingga untuk jumlah konsumsi ini meningkat, maka membuat permintaan terhadap barang dan jasa itu meningkat, yang artinya ini akan menggeser kurva permintaan, di mana yang pada awalnya kurva permintaan ini berada di tingkat 1. Nah, ketika peningkatan konsumsi bertambah, maka untuk pertanyaan yang kedua di sini, apakah dengan adanya perubahan tingkat harga akan berdampak pada permintaan agregat? Jelaskan. Jadi untuk perubahan pada tingkat harga ini akan berpengaruh pada permintaan barang dan jasa yang dibutuhkan. Semakin tinggi harga suatu barang, orang-orang akan cenderung mengurangi konsumsinya.
Hal ini dikarenakan mereka akan berpikir untuk mengeluarkan uang dalam jumlah yang banyak untuk mendapatkan barang tersebut, serta untuk tarif pajak atas barang tersebut pun akan meningkat. Nah, sehingga permintaan terhadap barang berkurang dan menyebabkan pergeseran pada kurva permintaan agregat. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 di sini, jika impor dari luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah dalam skala besar akan memberikan dampak pada barang-barang lokal. Nah, bagaimana dampak permintaan agregat pada barang-barang lokal yang ada? Banyaknya barang impor yang masuk ke dalam negeri ini akan memberikan dampak yang kurang bagus untuk barang-barang lokal. Barang impor akan menjadi pesaing untuk produk lokal tersebut. Nah, jadi tidak heran jika produk lokal kurang diminati dikarenakan impor barang dari luar yang jumlahnya besar. Nah, dengan begitu permintaan terhadap barang lokal akan berkurang dan cenderung sedikit, sehingga akan berpengaruh pada permintaan barang lokal yang ada di dalam negeri tersebut, sehingga persentasenya pun berkurang. Nah, pertanyaan terakhir di sini ada, berilah satu contoh kasus yang mengabarkan tingkat permintaan menurun dan faktor yang mempengaruhinya. Jadi seperti yang kita ketahui di awal pandemi, jumlah pemakai masker kain itu meningkat drastis dari sebelumnya. Namun sekarang minat para konsumen pada masker kain itu berkurang, di mana mereka itu cenderung memilih masker medis maupun sejenisnya yang sifatnya sekali pakai. Nah, dari kondisi ini menggambarkan di mana jumlah permintaan pada masyarakat terhadap suatu produk sudah mulai menurun. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan jumlah minat konsumen pada masker kain tersebut. Yang pertama itu karena banyaknya masker yang sifatnya medis dengan harga terjangkau menggantikan posisinya. Yang kedua itu meningkatkan minat masyarakat mulai menurun dan ingin mencoba hal yang baru. Nah, yang ketiga itu lebih efektif dan mengikuti tren karena menggunakan masker medis dikatakan lebih menunjang untuk tugas UAS makroekonomi menengah. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pembuatan video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.